Perkenalkan, nama saya Nikadek Sintia Dewi dengan NIM 20130111091. Dan rekan kelompok saya, Indah Olvi Oktavia dengan NIM 20130111063. Deret dan garis konvergen. Definisi 5.1.1. Diberikan baris fungsi fn n lebih besar sama dengan 1 yang ditemukan dalam himpunan E. Dan diberikan barisan angka fn n lebih besar sama dengan 1 yang konvergen untuk semua x elemen E. Dan dapat didefinisikan fungsi f di E dengan fx sama dengan limit fnx n mendekati tak hingga untuk semua x elemen E. Dapat ditunjukkan fn n lebih besar sama dengan 1, konvergen di E dan F adalah limit atau barisan limit fungsi dari fn. Kadang-kadang menggunakan peristilahan lebih bagus dibandingkan dengan menjelaskan kondisi yang dipenuhi. Dengan menerangkan bahwa barisan fungsi fn konvergen ke fungsi f fungsi di E. Contoh 5.1.1. Diberikan fnx sama dengan sin x per akar n, x elemen R dan n sama dengan 1, 2, 3, terdapat limit fungsi fx sama dengan limit fnx n mendekati tak hingga sama dengan 0. Dan untuk semua x elemen R dapat ditentukan f turunan x sama dengan 0, tapi f turunan n x sama dengan akar n cos n x. Jadi barisan fn tidak konvergen ke turunan f. Misalkan ketika x sama dengan 0. F x sama dengan limit f turunan n 0, n mendekati tak hingga sama dengan limit akar n mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Tapi dalam kasus khusus turunan f 0 sama dengan 0. Definisi 5.1.2. Definisi dari fungsi sigma fn dikatakan konvergen ke fungsi f di E jika deret sigma fn x konvergen ke bilangan fx. Untuk setiap titik x elemen E, maka fx sama dengan sigma fn semua bilangan x elemen E. Fungsi f ini dikatakan jumlah dari deret fungsi sigma fn. Tentu saja kita akan tahu jika Sn sama dengan f1 tambah f2 tambah f3 tambah titik-titik tambah fn. Jumlah fungsi f untuk deret sigma fn ditentukan dengan fx sama dengan limit snx n mendekati tak hingga. Fungsi Sn dikatakan jumlah bagian fungsi deret. Contoh 5.1.2. Jika fnx sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat pangkat n, x elemen R, n sama dengan 1, 2, 3. Dan anggap jumlah dari fnx sama dengan x kuadrat per 1 plus x kuadrat pangkat n. Di setiap fn adalah fungsi kontinu di R, dan penyebut dari fungsi tidak pernah sama dengan 0. Untuk x tidak sama dengan 0, deret fungsi akan menjadi deret geometri dengan rasio 0 lebih kecil dari 1 per 1 plus x kuadrat lebih kecil dari 1. Maka deret akan konvergen ke 1 plus x kuadrat. Jadi fx 0, x sama dengan 0, dan 1 plus x kuadrat. Fx tidak kontinu, jadi fx tidak kontinu di R, maka kita dapat menyimpulkan deret konvergen dan fungsi kontinu memiliki jumlah fungsi yang kontinu. Kesimpulan, dengan menganggap contoh pada slide sebelumnya, maka kita dapat membuat kesimpulan yaitu jika setiap fungsi fn kontinu terdiferensialkan terintegralkan di E sama dengan AB. Jadi tidak semestinya kontinu. Terdiferensialkan dan juga terintegralkan di E, ini akan dapat benar untuk setiap fn memenuhi kondisi khusus, pernyataan di atas dapat dipenuhi. Selanjutnya konvergen seragam.
Definisi 5.2.1. Suatu barisan fungsi Fn dikatakan konvergen seragam di epsilon ke fungsi f untuk setiap epsilon lebih dari 0. Dapat ditemukan bilangan bulat positif n0 untuk setiap n lebih dari sama dengan n0 dan untuk setiap x elemen dari epsilon yang bersesuaian. Berikut contoh 5.2.1. Jika Sn sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus titik-titik plus Fn, maka deret Fx sama dengan sigma Fnx, n dari 1 sampai dengan tak hingga, konvergen seragam pada epsilon jika dan hanya jika barisan Sn konvergen seragam ke F pada epsilon. Berikut teorema 5.2.1 atau dengan kriteria Cauchy. Barisan Fn dari fungsi yang didefinisikan di epsilon konvergen seragam di epsilon jika dan hanya jika untuk epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan positif n0. Oleh karena itu untuk n lebih dari sama dengan n0 dan m lebih dari sama dengan n0 dan semua x elemen dari epsilon mengakibatkan mutlak Fnx kurang Fmx kurang dari epsilon. Selanjutnya, teorema 5.2.2. Misalkan limit n mendekati tak hingga Fn sama dengan Fx untuk x elemen dari E dan Mn sama dengan SUP Fnx dikurang Fx, maka Fn mendekati F seragam di E jika dan hanya jika Mn mendekati 0 untuk n mendekati tak hingga. Berikut pembuktiannya. Jika Fn mendekati F seragam ke E dan diberikan epsilon lebih dari 0, terdapat n0. Oleh karena itu, untuk semuanya akan lebih dari sama dengan n0 dan untuk semuanya di mana elemen E mengakibatkan mutlak Fnx dikurang Fx kurang dari epsilon per 2. Jadi, untuk semuanya akan lebih dari sama dengan n0, mengakibatkan 0 kurang dari mutlak Mn sama dengan SUP mutlak dari Fnx dikurang Fx kurang dari sama dengan epsilon per 2 kurang dari epsilon. Akibatnya, limit n mendekati tak hingga Mn sama dengan 0, maka terdapat n0. Akibatnya, n mendekati tak hingga. Untuk semuanya akan menjadi lebih dari sama dengan n0, yang mengakibatkan mutlak Mn kurang dari epsilon. Ini artinya mutlak Fnx dikurang Fx kurang dari epsilon. Untuk semuanya akan menjadi lebih dari sama dengan n0 dan untuk x elemen E. Jadi, Fn mendekati F seragam juga. Selanjutnya, teorema 5.2.3 atau disebut dengan uji M-Weierstrass. Diberikan barisan fungsi Fn yang didefinisikan pada epsilon dan kita tahu kalau barisan Mn akibatnya mutlak Fnx kurang dari Mn. X elemen dari epsilon di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika barisan bilangan sigma Mn konvergen, maka barisan fungsi sigma Fn konvergen seragam pada epsilon. Berikut pembuktian 5.2.3. Misalkan Snx sama dengan F1x plus F2x plus F3x plus titik-titik plus Fnx dengan x elemen epsilon, n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, dan andaikan Tnx M1 plus M2 plus titik-titik plus Mn, di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika sigma Mn konvergen, maka untuk epsilon lebih dari 0. Terdapat suatu bilangan positif n0, akibatnya n lebih dari sama dengan n0, m lebih dari sama dengan n0, dan m lebih dari sama dengan n. Dan akibatnya, mutlak Tn dikurang Tm sama dengan sigma Mi, di mana Mi lebih kecil dari epsilon,
I dari M plus 1 sampai dengan N. Jadi, untuk semua X elemen epsilon di mana M mengakibatkan mutlak Snx dikurang Smx sama dengan sigma Fix I dari M plus 1 sampai dengan N kurang dari sama dengan sigma Mi di mana Mi kurang dari epsilon I dari M plus 1 sampai dengan N. Akibatnya, barisan sigma Fn dari N sampai dengan tak hingga adalah seragam kontinu pada E. Selanjutnya, teorema 5.2.4. Misalkan Fn menuju F suatu bentuk seragam di epsilon yang merupakan himpunan bagian dari S matriks spasi. Misalkan P adalah suatu titik limit dari epsilon dan limit X menuju P Fnx sama dengan An, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, An konvergen dan limit X menuju P Fx sama dengan limit X menuju P An. Limit X menuju P, limit N menuju tak hingga Fnx sama dengan limit N menuju tak hingga limit X menuju P Fnx. Berikut pembuktian 5.2.4. Kita ambil suatu epsilon di mana kurang dari 0 karena Fn konvergen seragam. Oleh karena itu, terdapat N0, jadi untuk semua M, N lebih dari sama dengan N0, dan untuk elemen E berlaku mutlak Fnx kurang Fmx kurang dari epsilon per 2. Ini sesuai dengan kriteria Cauchy. Jadi untuk M, di mana N lebih dari sama dengan N0, dan untuk X menuju P berlaku mutlak An X kurang Amx kurang dari epsilon per 2 kurang dari epsilon. Dengan ini, deret bilangan ini di mana An adalah selalu baris bilangan Cauchy. Jadi, konvergen dapat dikatakan mendekati A. Akan ditunjukkan di sekitar N epsilon P. Akibatnya, untuk semua X elemen N di mana P irisan dari E dan X bukan dari P akan berlaku mutlak Fx dikurang A kurang dari epsilon. Selanjutnya ke konvergenan dan hubungan kekontinuum. Berikut teorema 5.3.1. Jika adalah suatu baris fungsi yang kontinu pada P, maka limit untuk N di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu, F kontinu di P. Selanjutnya, teorema 5.3.2. Jika adalah barisan fungsi yang kontinu di epsilon, dan jika seragam pada epsilon, maka kontinu pada epsilon. Teorema ini menunjukkan hubungan antara konvergen seragam dengan kekontinuan, tapi teorema ini tidak akan berlaku sebaliknya. Selanjutnya, teorema 5.3.4. Jika Fn adalah suatu barisan fungsi kontinu yang ditentukan pada himpunan K, dan jika K adalah tetap. Selanjutnya, Fn kontinu saat K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Fn titik konvergen ke fungsi kontinu F di K. Selanjutnya, untuk semua X elemen dari K mengakibatkan Fnx lebih dari sama dengan Fn plus 1 X di mana N sama dengan 1, 2, 3. Maka Fn menuju F seragam ke K. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.